Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, sugeng enjing. Salam kita, sahabat 3R, sahabat lingkungan, sahabat gunung, sahabat sungai, sahabat bumi, sahabat laut. Dimanapun Anda berada, sahabat-sahabati, sedulur kabeh, saudara-saudara semua. Kesempatan ini kita bertemu lagi pada edisi-edisi, pada part-part, seri-seri. Ya, itu hanya istilah, tak usah kita permasalahkan. Sebelum kita sampaikan tentang pengetahuan ragam bela diri, saya akan sampaikan pesan: jalan bukan tempat sampah. Hormati pengguna jalan yang lain. Buang sampah pada tempatnya. Sungai bukan tempat sampah, karena sungai untuk membangun peradaban manusia. Hormati. Buang sampah pada tempatnya. Laut bukan tempat sampah, karena laut tempat bermuaranya air dari sungai-sungai yang berasal dari gunung. Buang sampah pada tempatnya. Oke. Kita lanjut tentang ragam bela diri. Kemarin kita sudah bahas tentang bela diri. Pada season yang lain juga kita bahas hakikat bela diri. Ala kita kolaborasi dengan sahabat kita, dengan sedulur kita, sana membahas tentang kanuragan kita, hakikat bela diri. Ya, tidak harus sama, tapi sejatinya itu sama, hanya istilah-istilah saja. Oke, kita lanjut langsung saja ke poin ragam bela diri. Jadi, dalam bela diri ada dua: bela diri fisik, yang kedua non fisik. Jadi itulah bela diri. Jadi fisik itu sebuah gerakan, tangkisan, pukulan, helakan, tendangan, kembangan, jurus, ya seperti itu, yang berhubungan dengan fisik. Dan itu banyak sekali yang menggeluti tentang hal-hal itu. Dalam fisik, bela diri fisik itu juga masih dibagi lagi menjadi dua. Satu, bela diri tangan kosong, bela diri memakai senjata, trisula, pedang, cambuk, macam keris, sama semua. Banyak sekali yang namanya alat atau senjata tajam, senjata tusuk, senjata panah, semua itu namanya bagian atau macam dari bela diri tangan kosong dan bela diri memakai senjata. Oke, kita lanjut ke bela diri non fisik. Biasanya non fisik itu berhubungan dengan batin, olah batin. Nah, katanya kemarin sahabat kita itu kanuragan olah batin. Ya, kalau menurut kita tetap saja yang namanya kanuragan itu ya fisik gitu. Katanya seperti itu. Namun
bila ditemukan dalam term-term, dalam referensi-referensi, ya, nanti bisa bertemu atau dalam satu titik yang sama. Oke. Ada juga yang namanya bela diri tenaga dalam, ya itu gabungan antara fisik dan non fisik, seperti itu, fisik dan non fisik. Di sana ada satu gerakan yang dihiasi, gerakan fisik dihiasi dengan pernapasan, baik itu tahan, baik itu seperti apa, yang jelas itu bagian dari bela diri. Selain fisik dan non fisik juga ada namanya bela diri tenaga dalam, itu kata orang-orang. Tapi dalam kurun waktu sekarang itu sangat kurang, sedikit sekali, karena perkembangan milenial dunia yang berkembang itu berbeda-beda, ya seperti itu. Sekarang lebih ke fisik bela diri, jadi baik itu tangan kosong ataupun bersenjata. Nah, nanti akan kita bahas khusus tentang apa itu tenaga dalam. Jadi ini kita khusus tentang ragam bela diri dalam dua hal, fisik dan non fisik. Kalau itu nanti sebenarnya bagian dari bela diri, karena bela diri tenaga dalam, itu sebenarnya gabungan dari pernapasan dan gerak fisik. Ada lagi nanti tambah lagi dalam dunia bela diri Islam itu, ya pernapasan, ya gerak, ya asma, ya itu. Ada yang asma tok, ya bisa itu seperti itu, ya macam-macam. Ragamnya memang macam-macam, tapi yang kita bahas untuk kali ini khusus yang fisik dan non fisik, olah batin, ya seperti itu. Seperti ada lindu enggak, ya oke, lanjut. Jadi non fisik itu lebih ke olah batin, seperti itu. Dan atau mungkin kita lanjut saja, olah batin itu macamnya apa. Nah, olah batin itu pernah kita mendengar tentang cipta karya, cipta karya, apa itu, karya karsa rasa. Nah itu agak-agak lupa itu, nanti kita bahas secara khusus seperti itu. Yang jelas kita olah batin macamnya seperti apa. Nah, macamnya olah batin itu ada, ya itu tentang ilmu hikmah, terus ada lagi yang struman. Nah, struman itu disetrum, bukan disetrum listrik, guru memberikan dengan, nah misalkan belakangnya atau depannya, nah instrumen seperti itu contohnya. Untuk selanjutnya kita, memang dalam olah batin itu banyak sekali yang telah kita tulis, nggak mungkin tanpa tulisan, karena nanti bisa bleed through tanpa tulisan.
Jadi dalam pengetahuan itu, olah batin itu biasanya ada keilmuan, ada pengetahuan, ada pengalaman dan wawasan tentang hakikat bela diri. Jadi nanti ketika kita belajar olah batin itu harus komplit, sehingga nanti ketika kita di perjalanan, proses perjalanannya itu seperti apa. Maaf agak terganggu, maaf ada gangguan lighting lampu ya, agak biar agak cerah gitu ya. Kita lanjut, sahabat 3R, sahabat lingkungan, sahabat gunung, sahabat sungai, sahabat bumi, sahabat laut, sedulur-sedulur kabeh, saudara-saudaraku semua. Ini kita tadi telah sampaikan dari olah batin. Apa itu olah batin? Nanti kita hanya sebutkan jadi olah batin itu sebagai ngomongnya sulit, apa depan kamera, yes, nggak tahu. Yang penting kita sampaikan. Baik dan buruk bukanlah cara berbicara, tapi isinya. Ini sebuah pengetahuan, jika itu dimanfaatkan sebagai satu kebaikan, alhamdulillah. Seperti itu aja. Selanjutnya kita akan sampaikan lagi tentang non fisik macamnya apa ya, itu berupa settlement, seperti itu non fisik. Ini kok tulisannya ada tenaga dalam, pernapasan. Tadi juga sudah saya singgung tentang ilmu hikmah, tentang ilmu pengetahuan dan pengalaman wawasan. Diulangi lagi ini ya, karena tadi gangguan lampu. Maklum saja, kita pemula, tapi tidak harus apa ya, yang jelas pemula kita juga masih belajar, tapi dari hasil belajar itu apa yang kita tahu kita sampaikan pada semua pemirsa apa penonton, apa subscriber, apa, ya nggak masalah, semuanya lah gitu. Kok gitu aja repot ya. Ya itulah telah saya sampaikan tentang ragam bela diri. Jadi langsung kita simpulkan, ragam bela diri dibagi menjadi dua, fisik dan non fisik. Terus keanuragan dan termasuk juga olahraga fisik ya, olah batin itu juga sendiri atau non fisik. Dan macamnya bela diri fisik yaitu tangan kosong, atau satu lagi memakai senjata, entah itu senjata tajam, senjata apapun, seperti itu. Yang non fisik macamnya adalah setrum, tentang tenaga dalam, ilmu hikmah, ilmu pengetahuan, pengalaman dan wawasan. Itu termasuk non fisik. Wawasannya apa? Ya banyak, enggak hanya tentang kebatinan. Ini kan suatu contoh tadi saya bilang olah batin. Karena apa? Setiap mengacu pada kata bela diri. Bela diri bagaimana kita bisa menyelamatkan diri dari ancaman mara bahaya yang ada di sekeliling kita. Tidak harus fisik, non fisik
fisiknya mungkin kita belajar dengan bela diri tangan kosong atau bersenjata, bagaimana kita bisa mengelak, bagaimana kita bisa menangkis, bagaimana kita bisa memukul, bagaimana kita bisa menendang. Nah, kalau bela diri non fisik macamnya ada setrum, tenaga dalam, juga ada pernapasan, ilmu, pengetahuan dan pengalaman atau serta wawasan, itu dalam satu paket, karena itu mengenai keilmuan. Nah, ilmu hikmah, nah beda lagi nanti, itu bagian dari non fisik ya, ilmu hikmah, karena disampaikan dengan prakteknya lebih ke sedikit, lebih banyak ke latihan riadoh seperti itu ya. Itu yang bisa kita sampaikan tentang bela diri, karena mengacu pada ragam bela diri ada dua, fisik dan non fisik. Dari fisiknya sudah, tangan kosong dan bersenjata, non fisiknya sudah. Macamnya non fisik banyak sekali. Kita kasih contoh, ketika kita dicela, kita ya harus membela diri. Nah, itu membela diri bukan harus dipukul orang yang mencela ya. Bagaimana membuktikan bahwa kita itu baik, sebenarnya baik, bukan kita membenarkan diri, tapi kita pada jalan yang baik untuk kita benarkan secara fakta. Itu contohnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita, selamat pagi, good morning, sugeng enjing. Sahabat 3R, sahabat lingkungan, sahabat gunung, sahabat sungai, sahabat bumi, sahabat laut, sahabat-sahabati, sedulur-sedulurku, kabeh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.